Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di depan kita hadir seorang wanita cantik, Ibu Kepala Madrasah Bu Murti. Panggilannya Bu Murti. Untuk lebih detailnya deh, monggo deh kenalan sendiri Bu Murti. Terima kasih Bu Najma. Biasanya dipanggil Bu Ima ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bu Najma menyampaikan who am I? Siapakah saya? Saya sebagaimana makhluk Allah yang lain. Dan alhamdulillah diberi amanah sebagai guru sekaligus sebagai tugas tambahan, yaitu kepala madrasah di MTS Diponegoro, yang berkat izin Allah juga untuk tahun ini tahun ke-8 saya berada di MTS Diponegoro sebagai kepala di sana. Kecamatan Tumpang ya? Iya, di Kecamatan Tumpang. Jika para viewer ini ingin ke Bromo pasti akan melewati MTS Diponegoro tersebut. Iya. Itu benar semua. Ini Bu Murti yang bikin penasaran, kami dengar Bu Murti itu kemarin secara random masuk dalam PISA. Apa itu PISA Bu Murti? Seperti apa dan apa saja yang sudah Bu Murti ikuti dan seperti apa kami juga ingin tahu. Monggo berbagi. Iya, terima kasih Bu. PISA. Ketika pertama kali kami kayak saya mengatakan kami karena namanya juga Madrasah Sanawiyah, karena ini lembaga, saya sering mengatakan kami bukan saya. Kami ini mendapat undangan dari Kemenak itu, tetapi Kemenak RI ya? Dari Kanwil. Dari Kanwil tapi di situ belum tertulis PISA undangannya. Jadi hanya tertulis sebagai istilahnya untuk kegiatan madrasah yang ada hubungannya dengan AKMI. Kemudian Wakakurikulum hadir di Surabaya, dan ternyata di dalam pertemuan tersebut di situ yang dibahas adalah PISA. Nah, sedangkan kami sendiri belum pernah mendengar what is that? Apa itu PISA? Kemudian Wakakur itu nggak henti-hentinya mencet saya, WhatsApp saya, silakan googling apa itu PISA begini. Karena dia juga itu sambil menyimak sambil gemetar, apa sih PISA? Kenapa kok madrasah? Kenapa MTS Diponegoro? Dan pada saat itu yang diundang juga se-Indonesia. Se-Indonesia ini untuk madrasah itu hanya 79 madrasah satu Indonesia, dari Aceh sampai ada yang dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu. Jadi ketika di sana sangat terkaget-kaget, tapi senang, bingung senang. Karena PISA ini standarnya adalah standar internasional. Standar apa? PISA ini adalah Program of International Student Assessment. Dalam bahasa Indonesianya, PISA ini adalah program penilaian untuk siswa, di mana ini yang mengadakan adalah OECD, yaitu Organisasi Ekonomi Internasional. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan tiap negara dengan perbandingan negara lain. Dan anggota yang di OECD ini ada 80 negara. Di 80 negara ini termasuk Indonesia. Nah, untuk detailnya seperti apa? Ketika 80 negara itu mengikuti PISA, gabung dalam organisasi tersebut, di situ ada assessment, di mana mengambilnya juga secara random. Kenapa kok MTS Diponegoro? Kenapa kok nggak yang lain? Seperti itu. Ketika kami ditanya seperti itu, kami tidak bisa memberikan jawaban. Ketika Kemenak, baik itu kabupaten ataupun provinsi, ditanya, kenapa kok MTS Diponegoro? Beliau juga tidak bisa memberikan jawaban. Karena data yang didapatkan dari Diknas, dari Kemendikbud, dan Kemendikbud pun ketika ditanya juga tidak bisa memberikan jawaban karena data yang
didapatkan berdasarkan dari tim PISA tersebut. Iya, jadi ada juga madrasah yang memang tidak memiliki kelengkapan seperti komputer dan yang lainnya, itu juga ikut dalam PISA tersebut gitu ya. Sempat ada yang menanggapi miring, loh kenapa kok MTS Dipo, kenapa kok bukan MTS negeri atau MTS yang besar-besar? Ada dari salah satu yang menyampaikan seperti itu. Ketika kami dihadapkan dengan seperti itu, kami tidak tahu, kami hanya mengikuti undangan saja. Tidak hanya terhenti di wakakurikulum, diundang, kemudian bulan berikutnya untuk kepala madrasah dan kepala sekolah bersama operator. Iya, cuma ini dikelompokkan. Kalau kemarin saya itu menghadiri se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur itu ada 49. Ada 49 sekolah dan madrasah ya? Iya, sekolah dan Mulai madrasah. tingkat apa? Bukan ada tingkat SD, MI atau mulai dasar sampai menengah? Iya. Untuk pesertanya ini siswa yang karena ini menghitungnya tahun 2021, jadi per 1 Januari sampai 31 Desember itu usianya 15 tahun. Jadi dari itu usia dari usia. Jadi untuk pesertanya antara siswa SMP, MTS atau SMA, MA atau SMK. Seperti itu. Dan kemudian bagaimana jika anak-anaknya itu bukan anak-anak yang mahir dan yang lain-lain, tidak apa-apa, karena yang kita lihat dari usia. Dari usia. Terus kenapa kok dari usia? Menurut penelitian yang di luar negeri, jika usianya sudah 15 tahun, anak itu dianggap matang. Tidak harus ada capaian nilai tertentu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada pembatasan juga, ketika data sudah disetorkan semua, juga tidak semua siswa, karena ada batasan sekian siswa yang harus ikut, dan yang harus ikut juga tidak dilihat dari kompetensi akademisnya. Jadi semua itu secara random, semuanya random, karena tujuannya untuk mengukur kemampuan peserta didik yang ada di suatu negara. Dari situ nanti kan bisa di rank kira-kira Indonesia ini sampai di mana. Dari setelah hasilnya didapatkan, jadi para pembesar pendidikan ini akan mengetahui kemampuan Indonesia, kemampuan peserta didik Indonesia itu sampai sekian, nanti untuk ditindaklanjuti. Seperti itu PISA itu. Dan di PISA ini ada 3 literasi. Yang pertama literasi numerasi, ada literasi bahasa, ada juga literasi sains. Untuk yang untuk yang tahun kemarin kita fokus di literasi matematika atau literasi numerasi. Tapi yang 2 literasi tersebut juga diikutsertakan. Seperti itu. Kemarin juga ada pertanyaan itu. Namanya budaya ketika antar negara ini kan sudah berbeda. Nah, ini yang sangat menggelitik bagi saya ketika saya ikut pelatihan di Jakarta waktu itu, di literasi bahasa. Kan kalau di antar negara ada hukum yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terutama kayak kita di Indonesia, di mana mayoritas juga orang Muslim, apalagi kita juga lingkup kita juga Muslim. Saya sangat berterima kasih dengan tim PISA itu. Mereka bisa menyesuaikan soal-soal yang diberikan sesuai dengan budaya yang ada di negara masing-masing. Salah satu contoh di literasi numerasi. Literasi numerasi, kalau istilah matematika kita pakai dadu kan tidak apa-apa. Tapi begitu masuk ke negara kita, karena dadu itu biasanya kesannya dipakai konotasinya sudah negatif. Jadi untuk soal yang ada dadu itu tidak dipakai. Seperti itu. Meskipun standar internasional, tapi tetap menyesuaikan dengan negara yang mengikuti. Tapi sosial budaya masuk gitu ya. Meskipun di situ juga kayak soalnya itu standarnya internasional, dan teksnya kita tidak menemukan melulu hanya wilayah
Jawa Timur saja, hanya wilayah Indonesia saja, tidak. Jadi standarnya sudah pulau-pulau kecil di Afrika, kemudian yang di Miami, yang di Amerika, itu soal-soalnya seperti itu. Tapi karena kita tesnya di Indonesia, jadi bahasanya pakai bahasa Indonesia. Sebentar Bu, itu untuk menghadapi itu anak-anak perlu persiapankah atau pembimbingan atau bagaimana? Pastinya iya Bu. Iya, gimana? Ketika awal adanya PISA beberapa tahun yang lalu, kan ini kegiatan dilaksanakan 3 tahun sekali. Iya. Awal ada PISA, dulu random ngambilnya. Iya. Jadi anak-anak habis istirahat, habis latihan beli jajan dan yang lainnya, langsung tim PISA datang. Iya. Kemudian anak-anak dipanggil, dikumpulkan di kelas, dites. Itu zaman waktu awal-awal PISA, Indonesia mengikuti PISA. Iya. It's very different with Singapore, sangat berbeda. Singapura mulai dari pertama itu mereka sudah benar-benar mengcover siswanya. Jadi dan di Singapura itu seluruh siswa diikutkan yang sesuai usia ya. Seluruh sesuai senegara itu. Iya, karena kan negaranya juga kecil kan. Iya, Bu Najma pasti tahu. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya pastinya kembali lagi saya sampaikan pembesar pendidikan ya. Ya, pemerintah pastinya memikirkan, wah kalau seperti ini lama-lama nanti hasilnya juga akan hancur, nggak maksimal. Akhirnya jadi setengah tahun sebelum pelaksanaan itu benar-benar dipersiapkan. Yang awal tadi saya sampaikan kurikulum dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian kepala madrasah dan operatornya. Tidak terhenti sampai di situ Bu, yang guru yang membina atau mendampingi 3 literasi tersebut juga dikumpulkan ya ke Jakarta, ke Bandung untuk mengikuti sosialisasi dan seperti apa contoh-contoh soalnya, dan ketika kembali ke madrasah anak-anak juga diberikan pemantapan tersebut, cara-cara menjawabnya. Dan kalau kita lihat dari soal itu masih serumit soal-soal yang kita biasanya sekolah. Kita biasanya mempelajari mapel-mapel itu. Karena yang di sini adalah kita meminta anak-anak itu berpikir kritis. Ya. Dan ketika anak-anak itu menjawab bagaimana menurut pendapatmu jika bla 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 gitu. Mereka juga feel free, mereka nggak harus menyetujui itu. Nah, itu nggak harus pendapatnya sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Jadi itu yang akhirnya terukur gitu ya? Iya, terukur itu. Dan dampaknya memang pasti ada ya, pasti lebih ada. ke itu yang dilihat ya, pola nalarnya, pola pikirnya, sampai sejauh mana kekritisan anak ini ya. Iya. Jadi sebelum kita mendampingi anak-anak di madrasah, ketika pelatihan itu juga seperti itu. Jadi bapak ibu guru yang bertugas untuk mendampingi siswa PISA itu benar-benar di sana. Mereka dipicu untuk berpikir. Jadi dan yang bikin saya salut itu Bu, semuanya itu without paper, tanpa kertas. Jadi dia di paperless ya. Jadi ditampilkan, kemudian ini linknya, silakan nanti dikerjakan di sini, kirim gini sudah. Kayak gitu. Itu proses mulai dari penunjukan sampai selesainya asesmen yang di berapa lamanya itu? Waktu itu kami dapat informasi September tahun 2021 ya itu kurikulum ke sana, kemudian saya Oktober itu ke Surabaya untuk camat dan operator, kemudian November itu saya berangkat ke Jakarta untuk yang literasi bahasa. Karena kami dari Kemenak ya. Jadi yang pertama ini Kemenak yang mengundang. Kemudian yang kedua yang untuk kepala itu Kemendikbud. Kemudian yang ketiga yang di Merkur Jakarta itu Kemenak. Jadi Kemenak saya ucapkan terima kasih ya. Kemenak itu benar-benar mempersiapkan juga. Kan se-Indonesia, tapi Kemenak kan ada ini sendiri ya, ada departemen tersendiri. Jadi beliau itu mengundang kami guru-guru madrasah untuk mengikuti pelatihan seperti itu. Selain itu di bulan-bulan lain dari Kemendikbud juga kita wajib mengirimkan yang di Jogja, yang di terus itu ya? Iya, terus
seperti itu. Sekarang terakhir kapan kemarin cari proses dari visa ini? Dari proses untuk Sudah selesai belum untuk pelatihan ya? pendampingan, iya, untuk pelatihan itu bulan April yang kita awal puasa Ramadan Iya, itu, betul, ya, itu waktu itu kami baru selesai di Bandung. Waktu itu. Kemudian pelaksanaannya di bulan Mei tanggal 20 Setelah hari raya, Iya, setelah raya itu. Iya. Pelaksanaannya di madrasah. Bisa Mei ya. Iya. Setelah Mei sampai sekarang masih ada komunikasi atau info setelah dari ini mungkin biasanya? infonya sekedar untuk memberikan kenang-kenangan, sertifikat seperti itu. Tapi untuk betul memang dikawal dan Iya. dihargai sampai proses Iya, terakhir ya. sangat dihargai. Ketika kita diundang untuk pelatihan pun Ya. kita ini benar-benar dispesialkan memang, benar-benar dispesialkan, apa-apa dilayani dengan bagus, dengan maksimal, semua akomodasi juga di cover Ya. seperti itu. Bahkan kalau kita ada yang seumpama ada berkas yang tertinggal itu bisa dicetak di sana, kemudian bisa dikirim by foto saja bisa, seperti itu. Jadi benar-benar dilayani, tidak ada kaku-kakunya, tidak harus Iya. harus begini tidak ada. Jadi seperti anugerah yang tiba-tiba datang gitu ya. Iya, Bu Muti. iya. Kira-kira yang setelah adanya Bisa. pizza ini dampak apa saja? Tentunya yang sangat positif sekali yang Bu Muti rasakan bagi Bu Muti sekali selaku kepala, terus yang Bu Muti amati bagi guru-guru yang sudah ikut pelatihan, terus terutama bagi siswa. Iya. Seperti apa Bu Muti? Iya, Bu. Pastinya banyak sekali. Iya. Kami yang dari madrasah, istilahnya madrasah kecil, madrasah yang Terpilih ya. iya, madrasah yang terpilih. Saya tidak mengatakan madrasah yang gitu, enggak ya. Madrasah yang terpilih itu dampaknya sangat luar biasa. Tidak hanya bagi guru, bagi siswa, bagi saya pribadi juga. Karena selain pelatihan sebagai camat, kepala madrasah di situ, saya juga akan mengikuti yang literasi bahasa. Jadi saya tahu dua-duanya. Oh seperti ini, menambah wawasan bagi saya, menambah pengetahuan yang bisa jadi tidak saya dapatkan ketika saya tidak ikut PISA. Ya jelas pastinya ya Bu ya, karena standarnya juga sudah berbeda dengan orang-orang se-Indonesia itu, dengan budaya-budaya mereka, dengan mengetahui keadaan madrasah-madrasah mereka. Jadi untuk madrasah yang ada di Jawa itu kayak Jawa Timur itu patut kita syukuri Bu, karena di luar sana, di luar Jawa itu banyak sekali madrasah yang masih sangat perlu lebih diperhatikan kayak gitu. Gitu. Dan antusiasnya mereka luar biasa. Mereka menuju ke satu lokasi tempat kita sosialisasi itu ada yang membutuhkan waktu 4 hari juga. Baru pulang sudah ada undangan lagi untuk sosialisasi yang dari Kemendikbud. Ya, akhirnya balik lagi, kopernya belum dibuka sudah dibawa lagi seperti itu. Itu cerita-cerita dari teman-teman. Kemudian bagi Bapak Ibu guru itu pola pikir mereka, pola tentunya pikir akan mereka mempengaruhi juga pola proses pembelajaran juga. Iya. Pastinya, terutama mental. Mungkin percaya dirinya bertambah ya. Terus proses pembelajaran lebih banyak ke kritis. Penalar kritis ya. Kritis dan tidak hanya kalau nggak ini ya nggak ada, lebih rileks. Dan untuk siswa ini yang sangat signifikan. Ketika setelah digembleng seperti itu anak-anak PISA itu, kemudian kami kan pastinya setelah PISA ada kegiatan madrasah yang lain, kita hanya menyampaikan kami ikut ini, dia tanpa apa siap Bu. Itu yang kami rasakan. Luar biasa ya. Anak-anak ini sudah mateng di PISA itu, benar-benar mateng. Jadi nggak pakai Bu nggak ada seperti itu. Bukan karena kita memaksa ya Bu ya, bukan, tapi karena kesadaran mereka bahwa mereka ini harus berkarya, mereka ini harus manfaat. Iya, seperti itu. Terima kasih Bu Muti ya. Ini mudah-mudahan ada berkah lagi ke depan. Tiba-tiba terpilih, tidak tahu apa lagi gitu ya. Amin. Dan terima kasih Bu Muti telah berbagi tentang
PISA yang sudah Bu Muti ikuti ya, karena sudah terpilih secara internasional ya. Iya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua lah, khususnya MTS di Pondok Tumpah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.